olahraga. Halo pemirsa, senang sekali kali ini Spirit Kaltim kembali menjumpai Anda. Seperti biasa kami hadirkan rangkuman berita olahraga dari Kalimantan Timur. Di antaranya dari cabang olahraga tarung derajat dan juga anggar. Seperti apa keseruan Spirit Kaltim kali ini? Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Spirit Kaltim selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya telah berada di tengah tempat latihan cabang olahraga tarung derajat. Seperti apa teknik latihan mereka dan apa saja target yang ingin mereka raih? Berikut kita saksikan. Bela diri tarung derajat ini telah resmi menjadi anggota Komite Nasional Indonesia atau KONI sejak tahun 1997. Atlet sekaligus pelatih tarung derajat Kaltim, Marcel, mengatakan tarung derajat tidak hanya sebagai seni bela diri. Tarung derajat memiliki definisi, filosofi, ilmu, tindakan moral, dan sikap hidup yang memanfaatkan daya gerak otot, otak, dan nurani secara realistis dan rasional. Yang menarik, ada hal yang harus diperhatikan dalam seni bela diri ini, yakni 5 daya gerak: kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. Selamat sore, Ya, Bang Marcel. Pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan salah satu atlet sekaligus pelatih dari cabang olahraga tarung derajat dan kita ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Bang Marcel, apa sih bedanya cabang olahraga tarung derajat dengan olahraga tarung-tarung lainnya? Ya, mungkin saya bisa jelaskan bahwa tarung derajat ini adalah bela diri asli dari Indonesia. Untuk pusat bela dirinya ada di Bandung, Jawa Barat. Apa yang membedakan tarung derajat ini dengan bela diri lainnya atau combat sport lainnya mungkin di hierarki, di cara bertarung, cara latihan, dan kami punya prinsip yang sangat membedakan yaitu memanusiakan manusia. Seperti yang bisa kita lihat di belakang baju latihan kita, ada tulisannya "Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri". Itu menandakan bahwa musuh terberat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi tarung derajat melatih untuk kita untuk bisa melawan diri sendiri dulu. Mungkin itu yang membedakan. Baik, lalu apa saja sih Bang Marcel teknik-teknik dasar untuk mempelajari tarung derajat ini? Di tarung derajat itu ada beberapa tingkatan. Kurata 1 itu sabuk putih, kurata 2 itu sabuk hijau, kurata 3 sabuk hijau strip 2, kurata 4 warna biru strip 1, kurata 5 strip 2 warna biru. Untuk saya ini kurata 6. Dan setelah saya ada kurata 7 dan zat 1 untuk sabuk hitam. Jadi beberapa teknik tingkatan itu menentukan juga. Kayak kita nih punya pola latihan biasa sama cara bertarung. Untuk kurata 1 sampai kurata 3 kita fokuskan untuk berlatih gerakan-gerakan dasar. Untuk kurata 3 ke atas kita mulai masuk ke gaya bertarung. Sangat beda sekali. Kesannya mungkin kurata 1 sampai kurata 3 mungkin agak kaku. Untuk kurata 4 ke atas, itu mulai pertarungannya bebas, seperti yang bisa dilihat di belakang ini. Mungkin kami menyerupai kickboxing, muay thai, cuma bedanya ada hierarki sabuknya aja. Baik, berarti ada perbedaan antara boxing dan muay thai dan olahraga tarung lainnya ya. Baik Bang Marcel, seperti bisa kita lihat sekarang ini ada beberapa atlet yang masih berusia muda. Nah, untuk tarung derajat sendiri dari usia berapa sampai berapa ya, Bang Marcel? Untuk kami, penerimaan masuk ke dalam keluarga olahraga tarung derajat bebas untuk fase sebagai anggota tarung derajat. Untuk atletnya, kami ada kejuaraan usia dini di bawah 10 tahun. Ya, Bang Marcel, saya dengar selain sebagai pelatih, Bang Marcel ini juga sebagai atlet berprestasi ya, yang kemarin sempat menang di PON 20 Papua. Nah, untuk sejauh ini kejuaraan apa saja yang sudah diraih Bang Marcel dan apa kejuaraan tertinggi yang sudah Bang Marcel raih? Oh iya, saya memulai karir menjadi atlet aktif di 2013 waktu masih junior. Hingga saat ini untuk prestasi paling tinggi alhamdulillah di nasional saya selalu juara alhamdulillah, dan tertinggi baru PON kemarin. Karena tarung derajat ya belum ada di SEA Games lah, masih diperjuangkan. Selamat Bang Marcel. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian wawancara saya dengan pelatih sekaligus atlet dari tarung derajat. Berikut informasi selanjutnya.
Marcel membuktikan tarung derajat Kaltim mampu menorehkan prestasinya di kancah nasional, seperti di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua lalu. Tidak cepat puas dengan ukiran prestasi yang telah ia raih, semangat atlet-atlet muda seperti Marcel ini semakin memparah dan optimis di ajang mendatang dapat bersaing serta merebut kesuksesan. Permisi Bang Marcel, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol sekali lagi sebentar boleh. ya. Iya, boleh. Biar nggak capek mungkin kita bisa sambil duduk bisa, aja Bang. Iya, silakan Bang. Nah Bang Marcel, saya mau nanya nih, Bang Marcel nih udah dari kapan sih masuk cabang olahraga tarung derajat ini? Kalau untuk masuk sebagai anggota keluarga olahraga tarung derajat mulai 2010 akhir bulan Desember, untuk menjadi atlet dimulai dari 2013. Dari 2013, sekarang udah 2022 ya Mas ya, berarti udah lama ya. Lumayan. Nah dari banyaknya cabang olahraga lain, kenapa Bang Marcel lebih milih tarung derajat? Mungkin suatu ketidaksengajaan ya. Jadi waktu selesai PON 2008 itu saya ada nonton TVRI. Kebetulan saya dulu ikut bola sebelumnya. Jadi sama bapak habis maghrib nonton TV, nonton TVRI, kebetulan nonton TVRI, selesai PON 2008, saya ada lihat cewek bertarung, tapi kesannya tuh kayak laki banget gitu. Jadi orang tua saya bilang, mau nggak ikut ini daripada kamu nakal di rumah, katanya gitu. Jadi saya jalan-jalan, kebetulan ada expo di sini. Kenapa? Ada orang pakai celana tarung derajat. Saya tanyalah latihan di mana. Katanya, oh ikut aja deh ke sini. Nah sampai sekarang keterusan. Oh begitu, jadi yang memotivasi saat itu adalah perempuan itu ya? Iya, kebetulan menjadi pelatih saya sekarang. Oh sekarang menjadi pelatih dari Bang Marcel ya? Iya. Oh baik. Nah Bang Marcel, tadi ibunya Bang Marcel kan sempat bilang daripada nanti di luar nakal, mending ikut tarung derajat aja begitu ya. Nah untuk sebagai atlet ini Bang Marcel menggunakan jurus-jurus dan teknik tarung derajat untuk berkelahi di luar kah atau sebagai pertahanan diri begitu? Ya, itu mungkin yang bisa membedakan tarung derajat dengan bela diri lain. Saya dulu masuk ikut tarung derajat memang ingin menyombongkan diri gitu. Saya bisa berantem, tapi ternyata setelah saya ikutin, saya pelajarin hierarkinya tarung derajat, malah perasaan itu akan hilang sendirinya. Karena saya akhirnya menggunakan kemampuan saya ini untuk membantu orang, untuk mengajarin orang, untuk melindungi diri sendiri terutama. Dan alhamdulillah bisa berprestasi dan membanggakan orang tua. Jadi perasaan sombong ketika sebelum masuk, saya bisa jamin setelah masuk dan mendalami tarung derajat, itu akan hilang sendirinya. Berangsur-angsur motivasinya berubah ya Bang ya. Baik, Bang saya dengar juga Bang ini udah pernah memenangkan PON kemarin. Ya. Nah sejauh ini bisa dijelaskan nggak sih Bang apa saja prestasi yang sudah diraih dari tahun 2013 lalu ya Bang ya? Sampai 2002 ini. Sebelum 2013 saya ada ikut kejuaraan kecil-kecilan lah di tempat latihan ini. Nggak dapat apa-apa. 2013 tambahnya saya tidak dapat apa-apa, kalah di awal. Di 2015 pertandingan kedua saya di daerah, saya cuma dapat perak. Itu jadi motivasi gitu. Saya lihat teman-teman ada berangkat ke Bandung waktu itu untuk Popnas. Akhirnya saya memutuskan untuk, saya berlatih di Skoi, kebetulan saya sekolah di Skoi dulu. Saya bulatkan tekad saya bahwa mau sampai kapan saya nomor 2 terus gitu. Akhirnya setelah 2015, 2016, 2017, 2018 sampai sekarang, alhamdulillah untuk di daerah saya selalu dapat emas. Alhamdulillah. Untuk prestasi mulai ikut nasional, saya 2017 ya Popnas itu di Jawa Tengah. Alhamdulillah saya emas. Untuk di Prapon 2019 saya cuma dapat perak, dan di PON kemarin saya cuma bisa mempertahankan perak saya. Baik, Bang Marcel, apakah kejuaraan-kejuaraan tersebut sudah membuat Bang Marcel puas nih sejauh ini, atau Bang Marcel masih ingin terus meningkatkan latihannya Bang Marcel agar bisa lebih siap gitu menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya? Untuk puas masih jauh ya, untuk puas masih jauh, banyak target yang saya kejar, dan saya juga berharap untuk tarung derajat ini bisa dipertandingkan di SEA Games. Waktu itu sempat sekali eksebisi, cuman sekarang enggak lagi. Target saya kalau bisa sampai Asia Tenggara,
saya ikut terus gitu. Baik Bang Marcel, motivasinya sangat tinggi ya Bang ya. Bang Marcel, dari banyaknya turnamen yang Bang Marcel sudah ikuti, lawan terberatnya Bang Marcel ini dari mana sih? Oh ya, mungkin kalau misalnya yang bersangkutan nonton ya, untuk Kang Ferdi dari Bali, kebetulan saya ada ceritakan 2019 prapon saya cuma bisa dapat perak. Saya final ketemu Kang Ferdi itu dari Bali. Wah bonyok saya lah dipukulin. Ternyata di PON kemarin saya ketemu dia di semifinal dan alhamdulillah saya bisa membalas kekalahan saya di 2019 kemarin. Oh baik, selamat ya Bang Iya. Marcel. Nah untuk makna dari kekalahan dan kemenangan yang Bang Marcel sejauh ini sudah alami, apa itu Bang? Untuk kemenangan ya buat saya, pertarungan saya di arena, kalau dicontoh sama teman-teman saya dan disukai teman-teman saya dan penonton, itu kemenangan buat saya. Hasil itu nomor 2. Untuk kekalahan buat saya, yaitu saya bilang, dulu saya ikut Tarung Derajat buat sombong. Dan kekalahan itu yang bikin kesombongan saya terkikis pelan-pelan. Jadi kekalahan itu menurut saya adalah teguran alami buat saya. Dan kekalahan itu juga yang akhirnya bisa membuat kita tetap down to earth ya Bang ya, tetap rendah hati. Jadi ketika kita menang nanti, kita tidak jadi sombong seperti itu ya Bang ya. Ya pemirsa, saat ini Bang Marcel sudah membawa medali perak sebagai tanda kemenangan dari PON ke-20 Papua kemarin. Pemirsa, saat ini saya sedang memegang medali perak sebagai tanda kejuaraan dari Bang Marcel. Silakan Bang Marcel bisa digunakan. Terima kasih. Senang sekali akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan atlet berprestasi dari cabang olahraga tarung derajat. Saya minta untuk doa untuk masyarakat Kaltim buat teman-teman tarung derajat di sini. Bagi saya perak ini tetap medali emas. Cuman saya pinjamkan ke tuan rumah kemarin. Untuk PON Aceh saya bisa jamin ini berubah menjadi warna emas, insya Allah. Jadi saya minta doanya untuk masyarakat Kaltim tetap mendoakan atlet-atlet Kaltim yang berjuang untuk Kaltim. Meski seni bela diri ini terlihat cukup keras, namun tarung derajat bisa diikuti oleh siapa saja dan semua usia, bahkan sejak usia dini. Selain itu, menariknya bela diri asli Indonesia ini telah dikenal hingga di 9 negara di Asia Tenggara. Tarung derajat Samarinda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan gedung Anggar karena setelah ini kita akan melihat proses latihan Anggar. Bagaimana keseruannya dan apa saja target yang ingin mereka raih? Berikut kita saksikan bersama. Anggar yang merupakan olahraga ketangkasan dengan menggunakan senjata yang menekankan pada teknik kemampuan seperti memotong, menusuk atau menangkis senjata lawan dengan memanfaatkan kemampuan kelincahan tangan ini berasal dari bahasa Prancis encarde yang artinya bersiap. Olahraga Anggar pertama kali diperkenalkan masuk ke Indonesia pada Pekan Olahraga Nasional pertama pada tahun 1948 di Solo. Olahraga Anggar mulai dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional kedua yang diselenggarakan pada tahun 1951 di Jakarta. Setelah itu, olahraga Anggar selalu dipertandingkan dalam setiap pekan olahraga. Ya, Pak ya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Muslimin selaku Ketua IKASI Kalimantan Timur. Pak Muslimin, sejauh ini apa saja sih Pak perkembangan dari atlet-atlet Bapak dari cabang olahraga Anggar ini? Ya, yang pertama adalah ini atlet Anggar saja didampingi dengan para pelatih. Tentu saja ini menjadi bagian proses latihan mereka di bawah pelatih Pak yang junior itu kita atur Senin, Rabu, dan Kamis. Nah,
Latihan ini menjadi proses evaluasi bagi para pelatih dalam rangka melihat sampai sejauh mana perkembangan atlet Anggar Kalimantan Timur sebelum mereka terjun di sebuah pertandingan, baik itu pertandingan level daerah, nasional, bahkan internasional. Kenapa saya katakan level nasional internasional? Karena atlet Kalimantan Timur itu ada 4 orang yang saat ini sedang ikut pelatnas SEA Games Vietnam di Hanoi. Yang 4 nama itu adalah atas nama Gaby Novita, Ima Sapitri, dan Anis, serta Agnes yang saat ini sudah di-SK-kan oleh PBIKASI untuk menjadi salah satu andalan Kalimantan Timur untuk bisa bergabung menjadi tim NAS Indonesia menuju SEA Games Vietnam. Baik. Nah itu. Iya Pak, jadi ada beberapa atlet yang disiapkan untuk SEA Games Vietnam 2022 ini ya Pak ya? Ya. Nah kalau dari Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat persaingan untuk SEA Games Vietnam nanti Pak? Ya, persaingan Anggar di Asia Tenggara itu memang ada di tuan rumah Vietnam, lalu itu ada Thailand dan ada Filipina, dan atlet kita Sabel Putri itu pernah meraih medali juga. Lalu Dehen Putra itu tim nasional kita juga pernah medali. Jadi memang prioritas Indonesia melalui tim Anggar Kalimantan Timur itu diserahkan kepada tim Sabel Putri dan tim Dehen Putra. Tapi tidak menutup kemungkinan nomor senjata yang lain ada Floret Putra dan Floret Putri serta Dehen Putri serta Sabel Putra itu juga tidak menutup kemungkinan mereka bisa menyumbangkan medali bagi tim Indonesia. Tinggal bagaimana kita persiapkan proses latihan mereka sebelum mereka terjun pada bulan Mei nanti di Vietnam bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Nah, saat ini kita dipercayakan untuk mempersiapkan timnas dan dalam waktu 2 bulan kita akan persiapkan atlet kita menuju SEA Games Vietnam dan tentu saja kita berharap ada dukungan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka bagaimana tim Anggar Kalimantan Timur menuju SEA Games Vietnam itu bisa memberikan prestasi yang terbaik bukan saja buat Indonesia tapi khusus buat Kalimantan Timur. Baik Bapak. Nah mengenai evaluasi nih Pak, kan sudah banyak sekali nih kejuaraan-kejuaraan yang telah diraih oleh atlet-atlet Bapak. Nah menurut Bapak apa saja sih yang perlu dipertahankan dan apa yang sekiranya perlu ditingkatkan nih Pak? Ya, yang pertama kita sangat berharap atlet-atlet yang sudah juara mempertahankan prestasi mereka dan bahkan meningkatkan bukan saja juara di tingkat nasional tetapi mereka juga bisa juara di tingkat internasional. Dalam hal ini ada kejuaraan SEA Games yang sedang kita persiapkan. Kita berharap atlet kita yang baru saja juara medali emas di PON Papua ini bisa menyumbangkan medali di SEA Games Vietnam nanti. Tentu saja ini menjadi perhatian dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi. Bagaimana seluruh atlet Indonesia dari seluruh cabang olahraga yang ikut bertanding di sana, khususnya Anggar Kalimantan Timur bisa berprestasi dan meraih medali emas di SEA Games nanti. Baik Bapak, nah ini pertanyaan terakhir Pak Muslimin untuk target Bapak sendiri yang ingin diraih nih Pak di cabang olahraga Anggar ini Pak. Ya kalau target nasional pasti kita kepingin menambah medali emas lagi di PON yang akan datang. Karena ekspektasi dari sebuah latihan dilakukan oleh sebuah kontingen itu seperti tim Anggar Kalimantan Timur, kita dari PON ke PON, mulai kita hanya meraih medali perak sampai meraih medali emas di Jawa Barat dengan 1 emas 3 perak 2 perunggu, lalu di PON Papua naik 2 emas 3 perak 3 perunggu. Tentu di PON Aceh dan Sumut nanti kita akan berusaha untuk bagaimana meningkatkan dari 2 emas, kita bisa meraih 3 emas bahkan 4 emas di PON. Tentu saja dengan persiapan yang panjang, matang, ditambah dengan banyak jam terbang, yaitu kita akan mengirim atlet kita untuk latihan di luar, bahkan tryout di luar, untuk mengasah kemampuan mereka dan melihat sampai sejauh mana proses latihan mereka di Kalimantan Timur ini bersaing dengan negara-negara luar. Dan itu sudah pernah kita lakukan dengan mengirim mereka latihan di Korea, latihan di Cina, latihan di luar. Itu memberikan motivasi tinggi bagi atlet-atlet Kalimantan Timur untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet lain yang ada di Indonesia.
Sudah langsung keluar lagi. Gaby Novita, Anis sudah pernah sering latihan di Korea, bahkan pernah sampai 3 bulan di Korea. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bapak Muslimin atas waktunya. Iya. Ya pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Ketua IKASI Kalimantan Timur. Berikut informasi selanjutnya. Ada 3 nomor yang dipertandingkan dalam olahraga anggar, yakni floret, sabel, dan degen. Pelatih Anggar Kaltim Zainuddin mengungkap, untuk menguasai teknik dasar anggar, ada beberapa hal yang sangat diperhatikan, yakni khususnya kekuatan kaki, kekuatan tangan, dan akurasi tangan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan pelatih dari cabang olahraga anggar, yaitu Mas Zainuddin. Selamat sore Mas, apa kabar? Sore, sudah baik ya. Iya, baik Mas Zainuddin, mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Mas. Apa saja sih teknik-teknik dasar dari cabang olahraga anggar Mas? Biasa kalau untuk teknik-teknik dasar di anggar itu paling kita butuhkan itu kekuatan kaki ya. Karena mainnya harus pakai kuda-kuda seperti ini. Terus sama kekuatan tangan, ditambah akurasi tangan juga untuk tusukan. Itu aja sih sebenarnya. Oh begitu. Lalu apakah ada basic yang harus dikuasai sebelum masuk ke anggar ini? Atau orang yang berminat bisa langsung bergabung seperti itu? Kalau untuk yang berminat sih biasanya kita bisa langsung arahkan latihan di sini. Terus untuk yang diperlukan biasanya sih fisik paling utama. Iya, fisiknya yang paling utama. Berarti sejauh fisiknya kuat, mereka bisa langsung bergabung ya dengan komunitas anggar ini? Oh bisa, atau dibentuk dari awal ya, seperti latihan fisik di sini dulu nggak apa-apa juga. Nah, untuk perolehan prestasi sejauh ini nih Mas, apa saja yang sudah diraih Mas? Untuk yang sekarang ini sih alhamdulillah. Yang kemarin waktu tahun 2019 Prapon untuk anggar dari kelas sabel putri menyumbangkan 2 emas, yaitu sabel putri bergu dengan sabel putri perorangan. Termasuk di PON kemarin yang tahun 2021 yang diadakan di Papua masih tetap sama, 2 emas juga untuk sabel putri perorangan dengan sabel putri bergu. Nah Mas Zainuddin, kita kan latihan fisik nih ya Mas? Iya. Pasti akan ada cedera. Nah, gimana nih Mas cara mengkondisikan kejadian-kejadian seperti itu? Kalau untuk saya sih biasanya itu untuk mengurangi resiko cedera, atlet saya wajibkan pemanasannya secara benar. Makanya untuk pemanasan biasanya saya kasih waktu 30 menit sampai 45 menit. Biasa untuk pemanasannya statis, dinamis, harus lengkap. Itu aja untuk mengurangi resiko cedera. Sama untuk mereka harus melakukan setiap gerakan harus benar-benar. Kalau untuk saya tekankan selalu benar. Oh baik. Baik Mas Zainuddin, terima kasih atas waktunya. Ya demikian pemirsa wawancara saya beserta dengan Mas Zainuddin selaku pelatih cabang olahraga anggar. Demikian informasi berikutnya. Prestasi atlet anggar semakin gemilang. Bahkan sejarah baru telah dihantarkan oleh Sri Kandi Anggar Kaltim, yakni Gaby Novita dan Ima Safitri saat berlaga di Pekan Olahraga Papua lalu. Pencapaian luar biasa Sri Kandi Anggar Kaltim ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Raihan prestasi tak terlepas dari ambisi dan kegigihan mereka dalam melakukan latihan selama ini. Ya pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan Mbak Gaby sebagai atlet berprestasi dari cabang olahraga anggar. Selamat sore Mbak Gaby. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Mbak ya? Mbak Gaby sudah berapa lama nih Mbak mengikuti cabur anggar? Kalau mengikuti ya dari kecil ya, 2008. Oh, habis mamah PON ya. Oh, mamah ikut PON. Oh, jadi memang satu keluarga semuanya atlet begitu Mbak atau bagaimana? Oh, keren sekali Mbak Gaby. Nah, Mbak Gaby ini juga terpilih sebagai salah satu perwakilan dari cabur anggar ke SEA Games Vietnam ya Mbak ya? Sedangkan saya dengar-dengar Mbak Gaby ini pernah cedera. Iya, cedera. Dari udah lama sih, jadi pas mulai cederanya tuh pas latihan aja. Oh, karena kan training terus kan, jadi ya
pasti ada cederanya lah. Cederanya di bagian mana itu Mbak Gaby? Lutut sama di pinggang. Di lutut dan di pinggang ya. Nah biasanya kan orang yang udah cedera nih kapok ya Mbak ya? Tapi Mbak Gaby malah ingin terus berlatih seperti Karena itu. jatuhnya ini tanggung jawab ya, tanggung jawab, terus tekad buat lebih ke jalur atas lagi tuh pengen latihan terus gitu. Jadi nggak pengen di stop di umur segini, enggak. Iya, keren banget Mbak Gaby, berarti motivasinya tinggi ya. Nah sejauh ini persiapan apa saja nih Mbak Gaby yang udah dilakukan untuk berangkat ke Vietnam nanti? Kalau berangkat persiapannya pasti teknik ya, teknik. Terus karena cedera lagi ini lebih ke ini sih pemantapan kuda-kuda aja, jadi nggak terlalu overtraining gitu. Jadi cuman jaga daya tahan sama teknik aja. Nah Mbak Gaby ini pertanyaan terakhir Mbak. Apakah ada target dari Mbak Gaby? Kalau target di umur segini pasti dalam hati kecil ada sih, ada. Apa itu? Pengen banget sih juara juga di SEA Games, itu pengen banget. Pengen meraih juara ya Mbak ya di SEA Games. Iya, kita harapkan semoga Mbak Gaby ini nanti bisa memberikan yang terbaik di SEA Games Vietnam 2002 ini. Iya, terima kasih ya Mbak Gaby. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan atlet berprestasi dari cabang olahraga anggar. Berikut informasi berikutnya. Halo pemirsa, saya sedang bersama dengan Mbak Ima selaku atlet berprestasi di cabang olahraga anggar. Selamat sore Mbak Ima, bagaimana kabarnya? Baik, semoga sehat selalu ya Mbak ya. Nah Mbak Ima, sejauh ini apa saja sih prestasi tertinggi yang sudah Mbak Ima raih? Untuk prestasi saya dari 2014 sudah masuk Platnas Asian Games, terus lanjut ke SEA Games 2015. Itu alhamdulillah itu saya dapat medali perunggu di tim. Ya, terus lanjut ke Asian Games 2018, terus SEA Games 2019. Terus ini persiapan buat SEA Games di Vietnam. Oh, berarti Mbak Ima yang nanti akan mewakilkan cabur anggar ya di Vietnam nanti. Bagaimana perasaannya Mbak Ima? Pasti senang lah Mbak. Senang ya. Nah, terus apakah ada evaluasi nih Mbak Ima dari diri sendiri, dari kejuaraan-kejuaraan yang pernah Mbak Ima raih agar bisa lebih siap menghadapi turnamen nanti di Vietnam? Ya, paling persiapannya fisik aja sih Mbak, dijaga sama latihan kuda-kuda biar nggak hilang gitu loh. Latihan kuda-kuda ya? Kuda teknik biar nggak hilang gitu loh. Feelingnya biar masih ada. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak Ima, apa saja target yang mau diraih oleh Mbak Ima ke depannya? Targetnya sih sebenarnya nggak ada target, cuman untuk sekarang nih persiapannya fokus ke SEA Games aja dulu. Fokus ke SEA Games di Vietnam ya? Yang terbaik pasti. Iya pasti, kita doakan yang terbaik juga ya pemirsa untuk seluruh atlet anggar agar bisa memberikan prestasi yang terbaik ke depannya. Terima kasih Mbak Ima. Gaby dan Ima merupakan dua dari sejumlah atlet muda anggar yang berprestasi dan diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat kembali menemukan atlet berkompeten yang lain sehingga semakin banyak atlet emas anggar Kalimantan Timur yang berjaya hingga di kancah internasional. Ya pemirsa, demikian Spirit Kaltim edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Spirit Kaltim setiap hari Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi, salam olahraga dan sampai jumpa.